Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI menerima donasi 1 juta masker dari PT Hetzer Medical Indonesia. Masker medis tersebut akan didistribusikan pada para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Sufmi Dasko menjelaskan, masker medis ini akan segera disalurkan untuk tenaga kesehatan, serta diberikan kepada yang berhak dan membutuhkan. Harapannya, penyaluran masker medis tersebut bisa bermanfaat. Dari PT Hetzer Medical Indonesia, masker medis sebanyak 1 juta untuk dibagi-bagikan kepada nakes yang diserahkan kepada bantuannya diserahkan kepada Satgas Lawan COVID-19 DPR RI. Sementara itu, Direktur Eksekutif PT Hetzer Medical Indonesia, Jemi Kurniawan mengatakan, donasi masker ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. PT Hetzer Medical Indonesia berterima kasih kepada tim Satgas Lawan COVID-19 atas kesempatan berpartisipasi dalam rangka menghapus COVID-19 di Indonesia. Ini bisa bermanfaat buat Satgas Lawan COVID DPR RI dan dapat disampaikan kepada yang memang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah menindak tegas pelaku yang memalsukan sertifikat vaksin COVID-19. Diwawancarai secara virtual, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan sejatinya sertifikat vaksin tidak bisa dipalsukan oleh siapapun selain ada barcode dalam sertifikat tersebut. Sertifikat vaksin juga memiliki sistem keamanan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sekaranglah pemerintah sudah akan mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi itu. Sehingga semuanya akan terkoneksi, terintegrasi di aplikasi itu. Dengan demikian maka sulit untuk nanti ya bagi masyarakat karena ada barcode ya. Begitu kita ada kita ada sertifikat kita nih, barcode kita akan masuk di Peduli Lindungi. Kalau barcode-nya nggak ada, berarti dia akan ditolak gitu ya. Muhtarudin menambahkan, dengan adanya Peduli Lindungi, sertifikat vaksin sangat sulit dipalsukan. Meski demikian, ia mengakui jika setiap teknologi memiliki celah untuk dipalsukan. Masuk di aplikasi Peduli Lindungi, masukkan kita NIK ataupun nomor handphone kita, kan sudah kita punya akun, kita lihat tinggal klik aja sertifikat vaksin sudah muncul situ. Nah, ya sistem ini sudah bagus. Ini yang harus dipakai dan harus diintegrasikan. Pemalsuan sertifikat vaksin menjadi modus tindakan kejahatan baru di masa PPKM yang ditetapkan pemerintah, karena sertifikat vaksin kini menjadi syarat wajib bagi para pengguna jasa transportasi udara, laut, maupun darat. Bahkan untuk masuk ke pusat pembelanjaan pun, masyarakat harus memiliki sertifikat vaksin. Habibi Mahabbah, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI akan mulai menggunakan alat pendeteksi COVID-19 berbasis embusan nafas atau Genos di Kompleks Parlemen mulai 16 Agustus 2021. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai penggunaan Genos akan memudahkan petugas di DPR RI melakukan pengecekan terhadap para pengunjung untuk memastikan semua pihak menerapkan protokol kesehatan. Indra Iskandar juga memberikan apresiasi atas pemberian hibah dan pelatihan alat Genos dari Universitas Gadjah Mada. Alat tersebut merupakan buatan dalam negeri yang kemampuannya sudah teruji dan akurat. Nah, hibah ini tentu ini adalah karya putra bangsa Indonesia yang sudah diakui juga oleh Kementerian Kesehatan, sehingga ini nanti akan kami upayakan juga untuk membantu pemeriksaan terhadap
tamu-tamu yang sifatnya mendadak. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, dalam waktu dekat penggunaan Genos di DPR akan diterapkan dalam pelaksanaan sidang tahunan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Tentu kita harus memikirkan upaya-upaya lain agar acara-acara yang sudah diatur oleh undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya itu dengan teknologi digital. Sekjen DPR RI mengupayakan sidang tahunan nanti dilaksanakan seminimalis mungkin, sesederhana mungkin, agar tidak memakan waktu yang lama, serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI terkait Satgas lawan COVID-19, DPR cek pengembangan vaksin Etana setelah jeda berikut. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI mengunjungi PT Etana Biotechnologies Indonesia dalam rangka mengecek pengembangan vaksin Etana dan sejumlah produk obat. Vaksin Etana saat ini memasuki uji fase tahap ketiga, diharapkan dapat membantu menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI, yang ditemui usai mengunjungi PT Etana Biotechnologies Indonesia di Jakarta baru-baru ini mengatakan, PT Etana segera mengeluarkan vaksin Etana yang dikembangkan secara biologi. Vaksin Etana saat ini memasuki uji fase tahap 3, diharapkan dapat membantu menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan tentunya hal ini menjadi kabar gembira untuk rakyat Indonesia. Kami banyak mendapatkan informasi yang memang perlu disebarkan ke masyarakat luas, karena banyak kabar gembira untuk rakyat Indonesia seharusnya. Akan datang sebentar lagi dari pabrik ini, itu ada Etana vaksin yang juga dikembangkan secara biologi. Sufmi Dasko menjelaskan, saat ini vaksin Etana akan memasuki uji fase 3, yang nantinya akan membantu proses vaksinasi di Indonesia. Jika vaksin ini telah selesai uji fase yang ketiga, tentunya dapat membantu menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini akan memasuki uji fase ketiga. Vaksinnya dapat disimpan dalam ketahanan 2-8 derajat, artinya di kulkas-kulkas biasa saja bisa. Nah ini cukup akan membantu menekan laju COVID di Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI desak pemerintah konsisten melarang WNA masuk ke Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 varian baru. Komisi 1 juga berharap kebijakan pemerintah berfokus pada eskalasi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahmanata Kusumah menyayangkan adanya ketidakkonsistensi dari kebijakan pemerintah terkait pelarangan WNA masuk ke wilayah Indonesia. Rizky Aulia menegaskan, jika masyarakat dibatasi mobilitasnya lewat PPKM, maka pemerintah juga harus membatasi masuknya WNA. Pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang konsisten, yaitu di satu sisi adanya lockdown ataupun adanya pembatasan pergerakan sosial, tentu keran dari luar negerinya pun harus di-stop. Karena ini yang membawa bahaya. Rizky Aulia meminta pemerintah lebih sensitif dengan memperhatikan resiko penularan COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia. Rizky juga meminta sinergi lintas lembaga dan kementerian agar kebijakan yang dikeluarkan bisa sejalan. Apa yang menjadi landasan-landasan ataupun prinsip yang harus bisa didorong dalam pelaksanaan atau penyelesaian
partnership ataupun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain kita dorong. Tapi saat ini yang kebutuhan mendesak dari negara adalah menyelamatkan nyawa masyarakat. Komisi 1 berharap konsistensi kebijakan ini bisa dilaksanakan seluruh stakeholders terkait demi kesehatan dan keselamatan rakyat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap ASN di lingkungan parlemen tetap meningkatkan kinerja. Untuk itu, Indra mendorong penggunaan IT untuk memudahkan koordinasi. Ditemui usai pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan parlemen di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan perlu ada inovasi untuk menyesuaikan dengan sistem kerja di era new normal. Indra menegaskan mekanisme kerja juga perlu menyesuaikan dengan sistem reformasi birokrasi. Membutuhkan ketelitian dan kecermatan, sehingga tentu kepada teman-teman yang dilantik, saya berpesan untuk bekerja dengan lebih baik lagi, lebih cermat, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelayanan. Indra Iskandar menjelaskan perlu adanya inovasi kerja untuk menyiasati keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Gitu ya, sehingga itu perlu pemikiran-pemikiran bagaimana melaksanakan pelayanan administrasi itu dengan era new normal ini gitu ya. Nah, kemudian juga dengan teknologi digital tentu kita menginginkan nantinya pelayanan kepada Dewan sebagai pelanggan utamanya itu akan lebih baik lagi, karena sebenarnya teknologi digital ini kan akurasinya lebih tinggi, kecepatannya juga lebih tinggi. Ia menegaskan ASN di lingkungan parlemen tetap harus berorientasi melayani dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Satgas lawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional DPR RI mengunjungi klinik Hyandra yang diketahui merupakan klinik dengan metode terapi EEPRP untuk penderita COVID-19. Metode EEPRP tersebut dinilai ampuh dalam menangani pasien COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai peninjauan di klinik Hyandra Jakarta baru-baru ini mengatakan, Satgas mengecek klinik Hyandra yang menggunakan metode EEPRP. Sufmi Dasko menambahkan, dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan relatif terjangkau, serta prosesnya terbilang mudah, dan hal ini tentunya menjadi kabar yang baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. Dan sudah dicoba di beberapa rumah sakit dengan izin-izin yang sudah ada, dan sekarang sedang melakukan riset by service, di mana dengan peralatan yang sederhana dan relatif murah, hanya dengan berbekal kit seperti ini dan ada cairan yang sudah dipatenkan. Ini setiap rumah sakit bisa melakukan prosesnya dan ahli teknologinya mudah sekali untuk menterapi pasien COVID dari yang sedang, ringan, sampai dengan berat. Dr. Karina menyebutkan untuk mencegah fase kondisi kritis, terapi ini juga telah menyelesaikan beberapa tahap dan saat ini telah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Jakarta. Itu tim kami memikirkan cara untuk menurunkan badai sitokin yang menyebabkan kematian pada pasien COVID berat kritis. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 Ketut meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing dan tracing guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih tingginya penyebaran COVID-19 karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta masih lemahnya testing dan tracing. Testing dan tracing ini sangat penting ditingkatkan, hal itu untuk memahami skala penularan.
supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat dalam usaha pengendalian COVID-19. Sehingga cukup tinggi. Nah, memang dari awal-awal kita ketahui karena itu ketersediaan alat, terutama PCR dan SDM, tapi sekarang kan alat-alatnya itu sudah cukup memadai, sehingga tidak ada alasan bahwa ketika ada kendala untuk melakukan tracing dan tracking. Ketut meminta pemerintah untuk meningkatkan testing dan tracing terutama di daerah-daerah yang tingkat penyebarannya tinggi. Orang harus di tracing dan tracking. Nah, kendala tracing dan tracking ini pertama adalah karena masyarakat masih ada rasa ketakutan untuk dilakukan tracing dan tracking. Nah, kedua, juga lemahnya daripada tenaga untuk melakukan tracing dan tracking. Saat ini upaya penanganan COVID-19 masih lemah di sisi testing dan tracing. Dari total anggaran penanganan COVID-19 2021 sebesar Rp185,98 triliun, baru Rp4,08 triliun yang digunakan untuk diagnostik, testing, dan tracing. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 9 DPR RI menyoroti ketimpangan vaksinasi COVID-19 dan distribusi vaksin di tanah air. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene menilai program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah masih belum optimal. Masih terdapat ketimpangan antara ketersediaan vaksin dengan jumlah penerima vaksin. Selain itu, distribusi vaksin juga perlu dibenahi karena sejumlah daerah mengalami kekosongan stok vaksin. Oleh karena itu, program vaksinasi COVID-19 perlu dibuka seluas-luasnya guna mencapai target vaksinasi nasional. Saya sampaikan, buka aja sebesar-besarnya. Siapapun gitu yang mau berpartisipasi untuk memberi vaksin kepada masyarakat. Yang paling penting di sini adalah masyarakat terima vaksin itu gratis. Feli menambahkan masyarakat yang saat ini belum menerima vaksin bukan berarti tidak mau divaksin. Namun bisa juga karena belum mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, perlu diketahui secara jelas persoalan-persoalan seputar program vaksinasi ini guna menentukan langkah yang harus diambil selanjutnya. Bicara yang nakes terbatas dan segala macam, mungkin masalah pembayarannya juga, itu bisa menjadi persoalan. Untuk kenapa vaksin ini tidak lancar. Ini sudah dibuka sampai di TNI Polri. Kenapa tidak berikan ke swasta? Kenapa tidak diberikan seluas-luasnya? Siapa saja yang mau membantu untuk memberikan vaksin ya kepada masyarakat? Kenapa nggak diberikan? Feli juga meminta agar tidak ada penumpukan stok vaksin dan stok vaksin yang tersedia diharapkan segera dapat tersalurkan secara merata ke seluruh tanah air oleh pemerintah. Alfat dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.